Halo semuanya, selamat siang dan selamat datang. Terima kasih sudah datang di acara daring kami, di acara Mengenal Domain Publik. Perkenalkan, nama saya Ivon Kristiani, saya dari Gute Institute sebagai proyek koordinator, dan saya yang akan memandu acara kita hari ini. Acara hari ini adalah bagian dari rangkaian acara memperingati Hari Domain Publik Sedunia. Acara ini diadakan oleh Gute Institute Jakarta, Wikimedia Indonesia, dan juga Creative Commons Indonesia. Untuk mendaftar nanti kita akan kirimkan link atau peranal pendaftarannya di kolom chat. Jadi nanti bisa mendaftar saja langsung di sana. Selain itu minggu depan juga masih ada acara lagi. Hari Sabtu tanggal 30 Januari jam 2 siang kita akan mengadakan Lokakarya Membuat GIF. Kita akan mendatangkan pembicara dari Europeana Foundation, namanya Alexandra Streltsovska. Dia melalui Europeana dia pernah membuat kompetisi GIF It Up. Jadi membuat GIF dari materi-materi berlisensi bebas. Nah, nanti di Lokakarya itu kita akan belajar bagaimana membuat GIF dari gambar-gambar yang domain publik, yang sudah domain publik. Oke, sekarang aku akan membahas sedikit apa sih yang akan kita lakukan hari ini, apa agenda kita hari ini. Oke, jadi seperti yang tadi aku bilang, ini adalah rangkaian acara perayaan Hari Domain Publik. Apa itu Hari Domain Publik? Kenapa kita memperingatinya? Tentu nanti kita akan jelaskan dan kita akan bahas hari ini. Oke, untuk agenda hari ini. Nah, hari ini kita sudah ditemani oleh beberapa narasumber. Jadi saya nggak sendiri hari ini. Sudah ada Hardi atau Hardiansyah dari Wikimedia Indonesia. Dia adalah staf GLAM. Jadi beberapa pekerja dari institusi GLAM di sini mungkin sudah kenal karena udah Hardi inilah yang menjalin kerjasama dengan GLAM-GLAM Indonesia dari Wikimedia Indonesia. Selain itu juga ada Fitri Ayu Penyalai dari Creative Commons Indonesia. Ini mereka masih belum nyalain ini ya video, nanti akan ketemu pas mereka bawain materi. Fitri Ayu adalah chapter lead dari Creative Commons Indonesia, sudah bergabung dari 2014 ya kalau nggak salah, Fit ya. Dan dia nanti akan menjelaskan segala sesuatunya tentang domain publik. Dan yang terakhir ada Rahmat Wahidi dari Wikimedia Indonesia. Dia adalah sekjen, pengurus, dan juga manajer internal di Wikimedia Indonesia. Apa yang akan mereka bahas? Pertama, kita akan mendengar dari Uda Hardi mengenai GLAM Indonesia. Kalau ada yang belum tahu apa itu GLAM, singkatan dari apa, nanti Uda Hardi akan menceritakan, dan apa sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh GLAM Indonesia. Jadi GLAM Indonesia ini kayak semacam satu departemen lah ya, di bawah Wikimedia Indonesia yang khusus mengurusi segala sesuatunya yang berhubungan dengan GLAM dan digitalisasi dan koleksi-koleksi GLAM. Nanti lebih jelasnya akan diterangkan oleh Uda Hardi. Setelah itu, kita akan mendengar dari Fitri Ayu mengenai apa itu domain publik. Jadi kalau ada yang belum tahu domain publik itu apa sih dan kenapa kita butuh domain publik, itu akan dijelaskan oleh Fitri, dan kita juga akan di akhir acara ini kita juga akan belajar untuk mengenali apakah suatu karya itu sudah domain publik atau belum. Jadi nanti Fitri dan juga Mas Rahmat, para pembicara, akan memberikan tools-toolsnya, menjelaskan lah bagaimana cara menghitung atau menganalisa apakah karya ini sudah bisa dikategorikan sebagai domain publik atau belum. Dan yang terakhir, Mas Rahmat akan menceritakan domain publik. Oke, setelah kita sudah mengerti domain publik itu apa, tapi bagaimana cara memanfaatkannya, di mana kita bisa menemukan domain publik itu, nanti akan dibawakan oleh Mas Rahmat Wahidi. Dan yang terakhir, nah jangan sampai ketinggalan, karena yang terakhir kita akan ada permainan kecil. Nanti para peserta yang hadir di sini akan dibagi jadi tim, dan kita akan bermain investigasi karya domain publik. Nanti kita akan kasih karya-karyanya, dan kalian harus menginvestigasi apakah karya tersebut sudah domain publik atau belum. Nah, nanti tim yang menjawab dengan benar dan paling cepat, kita akan sediakan kenang-kenangan dari 3 organisasi,
ya kenang-kenangannya banyak nih dari Goethe Institute, dari Wikimedia dan juga dari Creative Commons. Oke, kalau begitu nggak akan berlama-lama lagi, aku langsung serahkan saja ke Uda Hardi untuk membawakan presentasinya mengenai GLAM Indonesia. Silakan Uda Hardi. Baik, terima kasih Mbak Ibu. Dan juga selamat siang untuk Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semua. Terima kasih hari ini kita bisa diskusi, bermain juga tentang domain publik. Jadi kalau bicara soal domain publik, tidak akan jauh juga tentang hak cipta, ya. Uda Hardi ke-mute nih audionya. Aduh, mohon maaf, sorry. Selamat siang, saya ulang lagi, selamat siang buat Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Terima kasih siang hari ini kita sudah berkumpul untuk merayakan Hari Domain Publik. Mungkin bagi sebagian kita ini adalah hal yang baru, bahwasanya ada Hari Domain Publik, dan dengan mengetahui adanya domain publik, kita pasti juga akan mengetahui tentang hak cipta juga. Kemudian juga teman-teman perlu diketahui juga saya juga akan bicara tentang GLAM Indonesia di sini ya, merupakan bagian dari Wikimedia Indonesia, baik aktivitas dan kerjasama GLAM dengan Wikimedia Indonesia. Nama saya Hardiansah, saya dipanggil Hardi. Oke, saya yakin di domain publik itu selain di pribadi, tapi domain publik itu karya-karyanya itu justru banyak di 4 institusi ini. Di halaman slide berikutnya bisa kita lihat 4 institusi ini punya banyak koleksi domain publik dan yang sudah berlisensi bebas. Jadi mereka itu adalah GLAM ya, galeri, libraries, perpustakaan, arsip, archive itu dan juga museum itu punya koleksi-koleksi yang sudah punya domain publik. Kita berharap 4 institusi ini bisa bekerja sama dengan Wikimedia Indonesia, kami maksudnya, karena kami percaya 4 institusi ini punya banyak sumber pengetahuan, punya banyak sumber sejarah, bukti-bukti sejarah yang saya harap sih sebenarnya tidak hanya disimpan tapi juga dibebaskan, karena ketika sudah masuk dalam domain publik itu sudah menjadi hak masyarakat untuk mengetahuinya dan bisa diakses. Jadi ini akan sangat membuka karya-karya baru, akan membuka pengetahuan baru, penelitian-penelitian baru terhadap budaya kita sendiri dan pengetahuan Indonesia. Mungkin sangat disayangkan kondisinya GLAM saat ini yang ada di Indonesia adalah kita tidak tidak menafikan bahwasanya memang kondisi orang melihat museum itu sudah sangat zaman dulu mulai ditinggalkan atau seperti apa. Tapi inilah saatnya mungkin GLAM sudah mulai kembali ke digital, melakukan digitalisasi, lebih dekat kepada masyarakat, lebih dekat dengan penggunanya yang tidak hanya di daerah sekitar, tapi di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia yang mungkin mau meneliti koleksi-koleksi yang ada di dalam 4 institusi ini tadi. Oke, mungkin beberapa juga di antara 4 institusi ini mungkin belum banyak melakukan digitalisasi, mungkin terkendala, mungkin memang belum ada program atau juga mungkin belum ada budget seperti itu. Saya pikir saatnya sekarang sudah mulai untuk memikirkan untuk digitalisasi, karena saat ini semua sudah serba digital. Mungkin toko-toko aja sudah mulai digital, karena kalau tidak digital dia akan sangat bersaing dengan mereka yang digital karena sudah mereka lebih mudah dijangkau kepada masyarakat seperti itu. Jadi kami juga berharap 4 institusi ini bekerja sama dengan Wikimedia. Kenapa dengan Wikimedia Indonesia? Di halaman berikutnya kita lihat Wikimedia Indonesia itu punya banyak proyek Wikimedia. Salah satunya yang paling terkenal itu adalah Wikipedia. Kemudian ada Wiktionary, Wikiquote, Wikibooks, Wikisource, Wikiversity, dan mungkin bisa dilihat di layar itu orang lebih mengenal cuma Wikipedia. Jadi proyek-proyek ini bisa digunakan oleh institusi GLAM untuk lebih membuka akses terhadap koleksi-koleksinya tersebut. Jadi mungkin ada beberapa institusi GLAM yang hanya mendigitalisasi tapi nggak tahu taruh
taruh koleksinya ini di mana. Bisa jadi dengan website sendiri, bisa bikin kanal sendiri, atau juga bekerja sama dengan kita yang mungkin jangkauannya lebih luas. Jadi tidak hanya satu kanal, tapi di banyak kanal seperti itu. Oke, jadi ketika Bapak Ibu yang di GLAM, mungkin sebenarnya kita ngadain acara ini mungkin lebih fokus ke GLAM, institusi GLAM, tapi kita juga tidak tertutup kemungkinan untuk mengundang banyak yang umum untuk datang untuk lebih mengetahui tentang GLAM ini apa sebenarnya. Karena GLAM sendiri juga sudah menjadi gerakan global, bahwasannya mereka di seluruh dunia menjalankan open GLAM. Jadi open movement-nya itu di 4 institusi itu tadi itu. Jadi pengetahuan itu tidak disimpan tapi disebarluaskan. Bisa dengan Wikipedia untuk artikel. Jadi sebenarnya kita akan boleh ke halaman berikutnya, Bapak dan Ibu, ketika kerjasama nanti dengan Wikimedia Indonesia, yang pasti kita akan mendigitalkan koleksi-koleksinya, baik itu naskah-naskah kuno atau juga buku yang sudah bebas hak cipta. Kembali lagi, yang kita lakukan di sini adalah yang public domain dan bebas hak cipta, atau kita juga melakukan foto terhadap barang atau artefak-artefak yang ada di 4 institusi tersebut. Kemudian next, ini adalah hasil yang sudah kita digitalkan. Ini ada diantaranya adalah surat-surat Ki Hajar Dewantara, kemudian ada majalah beraksara Jawa, yaitu kemudian juga dari piringan-piringan atau juga fine china, porselin, keramik ya. Itu adalah dalam bentuk gambar foto. Jadi setelah kita digitalkan, itu kan hasilnya bentuknya foto atau PDF begitu ya. Next, berikutnya. Berikutnya, apakah kita simpan di drive aja? Saya takutnya kalau orang 4 institusi cuma nyimpan drive, takutnya juga berjamur, hilang seperti itu kan. Dan juga nggak ada yang bisa mengakses seperti itu. Kita biasanya untuk Wikimedia Project, kita menaruhnya di Wikimedia Commons. Jadi contohnya seperti ini, Wikimedia Commons hanya menerima media yang berlisensi bebas atau berada di domain publik, ya. Jadi kita perlu mengetahui dulu domain publik itu seperti apa dan lisensi bebasnya seperti apa. Mudah-mudahan nanti akan dibahas oleh pembicara selanjutnya. Kemudian setelah jadi foto, apakah demikian itu saja? Tidak, karena dari Wikimedia Commons itu foto itu akan digunakan jadi artikel di Wikipedia. Jadi akan ditambah oleh relawan-relawan lain informasi tentang foto tersebut. Saya mencontohkan di sini memang Lord Byron, kalau ada fotonya kita buat artikelnya. Kemudian karya-karya buku dari Lord Byron itu akan kita manuskrip atau lain-lainnya kita taruh di Wikisource. Jadi karya-karyanya juga terhubung dengan project Wikimedia. Kemudian kalau informasi-informasi tentang mungkin anaknya siapa namanya, itu ada di Wikidata. Jadi kita juga punya Wikidata. Tinggi badannya mungkin, atau dia lahir di mana, kota mana, itu semua ada di Wikidata, lebih lengkap seperti itu. Jadi ketika kita sudah mendigitalisasi, itu akan berkembang menjadi sebuah artikel. Kemudian ketika ada buku yang sudah atau bukunya yang sudah bebas hak cipta, itu bisa diakses oleh orang full di Wikisource dan juga di Wikidata. Jadi di Wikipedia itu juga bisa biasanya itu sudah ter-include di Wikipedia. Sebuah artikel itu biasanya menampilkan fotonya, kemudian kita juga akan linkkan kalau ada bukunya yang sudah bebas hak cipta juga di bawahnya biasanya ada di linkkan ke Wikisource atau juga ke Wikidata. Oke, selanjutnya, jadi kami memang digitalisasi itu adalah perjalanan yang cukup panjang, tidak hanya mendigitalkan tapi kemudian disimpan, tidak seperti itu. Tapi ketika memang sudah jadi hak publik, kita akan berusaha untuk mensosialisasikannya, membukanya, membuat ini menjadi banyak penelitian bagi banyak orang lagi. Dan sejauh ini GLAM bekerja sama dengan Wikimedia Indonesia itu baru kita mulai, dan belum banyak sih, belum di seluruh tempat di Indonesia, baru di kebanyakan di Sumatera dan Jawa, Nusa Tenggara. Seperti itu. Kita berharap nanti akan lebih banyak institusi GLAM yang akan lebih bekerja sama dengan kita. Halaman berikutnya kita lihat ada beberapa institusi yang sudah mulai membuka, dan kita bisa bilang apakah ketika
institusi itu membuka semua akses koleksinya, tentu tidak. Kan kembali lagi saya bilang bahwasanya yang boleh dibuka itu hanya yang domain publik dan yang punya lisensi terbuka. Itu yang mungkin akan jadi bahasan kita kali ini. Gitu loh, seperti itu. Kalau ikutnya boleh, Mbak. Mungkin nanti untuk lebih banyak mengetahui tentang GLAM, Wikimedia, semua bisa masuk ke website kita. Itu saja dari saya, Mbak Ivon. Kembali sebelumnya berikutnya boleh satu lagi. Ini kerjasama Wikimedia Indonesia dengan Goethe Institute. Ya, Goethe Institute punya acara namanya Festival Tas Budaya. Jadi ini adalah program yang mempertemukan. Jadi karya-karya tadi yang sudah bebas domain publik dan bebas itu tidak hanya di situ saja ya, tapi mempertemukan karyanya itu dengan pelaku industri kreatif pegiat teknologi. Jadi ada karya turunan baru dari karya-karya yang ada di 4 institusi itu tadi. Kita berharap tahun ini mudah-mudahan ada lagi ya, Mbak Ivon. Ya. Silakan Mbak Ivon, kembali ke Mbak Ivon. Kalau ada pertanyaan bisa di chat dan kita bahas lagi nanti di sesi terakhir. Terima kasih. Terima kasih udah Hardi. Ya, jadi Wikimedia melalui divisinya GLAM Indonesia mencoba membantu institusi-institusi GLAM untuk mendigitalisasi koleksinya dan membuat semacam digital presence-nya ya. Jadi koleksinya bisa diakses oleh semua orang melalui platform yang disediakan oleh Wikimedia. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk tentang pembahasan domain publik oleh Fitri Ayu. Fitri, apakah sudah? Oke. Langsung aja ya. Silakan Fitri. Ya, terima kasih Mbak Ivon. Teman-teman, sebelum kali ini dan selanjutnya diminta untuk partisipasinya agar kita bisa berinteraksi lagi, yang mana teman-teman dimohon kesediaannya untuk mengisi jajak pendapat melalui fitur polling yang akan muncul selama pemaparan ini berlangsung dan pemaparan selanjutnya. Nanti Mbak Leli akan menampilkan fitur polling di slide-slide tertentu dan teman-teman diharapkan untuk terus serta mengisi. Oke, tadi Hari sudah menjelaskan bagaimana GLAM Indonesia sebagai proyek dari Wikimedia Indonesia yang memang berkaitan juga dengan domain publik dan tema seluruh rangkaian dari perayaan domain publik ini bagaimana domain publik sebagai bahan baku dalam berkarya. Mungkin langsung aja kita mulai. Apa itu sih domain publik itu apa sih? Oke. Nah, domain publik itu merupakan istilah. Jadi domain publik itu istilah yang merujuk pada seluruh karya kreatif dan intelektual yang telah menjadi milik bersama. Nah, tadi milik bersama itu telah disinggung sama Hari juga. Karena kenapa jadi milik bersama? Karena tidak lagi dilindungi atau tidak dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Sampai di sini istilah domain publik yang kita bahas sepanjang hari ini adalah domain publik yang berkaitan dengan hak cipta. Seperti teman-teman tahu bahwa istilah domain publik juga digunakan di ranah-ranah lainnya. Jadi kita sepakat domain publik yang dibahas yaitu domain publik berkaitan dengan undang hak cipta. Nah, kalau teman-teman lihat di atas itu ada PD, public domain atau dalam bahasa Inggrisnya. Tidak ada hak dipertahankan. Itu artinya bahwa tanda yang menandakan bahwa karya kreatif atau karya intelektual itu sudah tidak dilindungi oleh hak cipta atau sudah menjadi domain publik. Selain itu, tanda lainnya ada juga cek coret. Nah, cek coret ini tanda domain publik juga. Oke, selanjutnya tadi cek coret. Bagaimana kalau ceknya nggak dicoret? Nah, kalau ceknya nggak dicoret, itu all right reserved. Tandanya kalau kita melihat lambang ini atau pernyataan all right reserved pada suatu karya intelektual ataupun kreatif, kalau kita ingin menggunakan, menggandakan, atau menyebarluaskan, ini sederhananya kita harus izin. Izin dulu. Kalau nggak izin, kita bisa kena pelanggaran hak cipta. Jadi ini secara sederhananya tentang hak cipta karena disinggung sedikit tentang hak cipta. Selanjutnya, nah dari sini kita lihat dari penjelasan tadi mengenai apa itu domain publik, kalau C-nya masih ada, already reserved, berarti masih ada hak ciptanya, masih ada perlindungan hak ciptanya.
Tapi nanti seiring berjalannya waktu, ketika masa pelindungan hak ciptanya sudah habis, dia akan menjadi domain publik. C-nya jadi dicoret, ya sudah habis masa pelindungannya. Dan kemudian ada juga yang memang benar-benar karyanya dari awal itu sudah menjadi domain publik karena tidak dilindungi oleh hak cipta. Selanjutnya, nah terus di mana sih kita bisa menemukan karya domain publik? Next. Nah, tadi kan udah Hari juga sudah menjelaskan ya di institusi GLAM. Selain GLAM itu sebagai proyek di Wikimedia Indonesia, jadi GLAM ID, jadi institusi GLAM itu Galeri, Library, Archive, Museum, itu berisikan tentang warisan kebudayaan manusia gitu. Semua tentang kita, pengetahuan kita tuh disimpan di 4 museum itu pada umumnya. Di galeri, di perpustakaan, di arsip ataupun museum, itu adalah tempatnya kayak sarangnya karya-karya intelektual atau kreativitas manusia. Nah, tapi tidak semua institusi GLAM itu koleksinya menjadi domain publik. Beberapa, misalkan ada institusi GLAM atau galeri atau library archive museum yang masih ada perlindungan hak ciptanya, jadi belum menjadi domain publik. Nah, jadi ada sebagian yang sudah menjadi domain publik bentuk fisiknya ya, ada juga yang belum menjadi domain publik gitu. Selain di institusi GLAM, di mana lagi? Ada juga perorangan. Misalkan saya kolektor buku-buku langka dan bukunya itu sudah menjadi domain publik. Atau lagi jalan-jalan ke toko buku yang buku tua gitu, bukunya sudah habis masa pelindungan hak ciptanya, itu sudah menjadi domain publik. Jadi ada di institusi ataupun perorangan. Ini secara fisiknya ya, bentuk fisiknya. Selanjutnya, nah, bagaimana suatu karya bisa menjadi domain publik? Lanjut, next. Nah, tadi udah dibahas, yaitu pertama, pelindungan hak ciptanya sudah berakhir, kedua, karya tersebut tidak dilindungi hak cipta. Nah, ini ada hak cipta karena undang-undang hak cipta di tiap negara berbeda, ini khusus yang di Indonesia. Mungkin di negara lain ada lagi syarat-syarat cara suatu karya menjadi domain publik, tapi ini untuk di Indonesia berdasarkan pasal 40, 41, dan 42. Undang-undang hak cipta. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, tadi kan kita udah bilang ya bahwa domain publik itu untuk perlindungan yang sudah habis, yang udah tua dong. Bisa dikatakan karya-karya yang udah tua. Kenapa sih perlunya domain publik ini? Tuh. Next. Nah, kita mulai jajak pendapat yang pertama. Nah, ini fotonya juga foto sudah menjadi domain publik. Nah, silakan teman-teman diisi. Mungkin waktunya 10 detik kali ya, nih sudah 6. Mengapa kita perlu domain publik? Nah, kenapa kita perlu domain publik? Nah, ini sudah cukup. Stop. Polling selesai. Stop. Oke. Jadi ada 2, untuk mendukung kreativitas, yang kedua sebagai bahan baku informasi dan pengetahuan. Sebagian ada yang menjawab untuk bahan baku informasi pengetahuan, dan sebagian besar menjawabnya keduanya benar ya. Jawabannya adalah keduanya benar. Untuk mendukung kreativitas dan bahan baku informasi dan pengetahuan. Mungkin selanjutnya, kenapa seperti itu? Kita bahas. Nah, untuk mendukung kreativitas. Jadi, karya yang sudah tidak lagi dilindungi oleh hak cipta itu, kan tadi kalau masih dilindungi, kita harus izin menggunakan, menggandakan, dan menyebarkan. Nah, kalau udah menjadi domain publik, kita tidak perlu izin lagi, kita lebih leluasa. Nah, kalau nggak izin, terus nanti kena pelanggaran kita. Tentu tidak, karena memang sudah tidak dilindungi karya-karya tersebut. Jadi bisa menjadi bahan baku yang mendukung kreativitas. Gitu. Misalkan saya menggunakan 3 gambar yang sudah menjadi domain publik, gambar tulip. Ini kebetulan saya mencoba untuk membuat kolase, gambar tulip, gambar bulu burung merak, dan juga iklan perusahaan mobil. Dan aku buat itu menjadi kolase seperti ini. Nah, ini kan bisa menjadi bahan baku. Si gambar-gambar domain publik ini bisa menjadi bahan baku dan mendukung kreativitas dalam membuat kolase misalnya. Namun tetap di Indonesia harus menyebutkan atribusinya, dan sebelah kanannya aku jelaskan dari mana saja gambar itu aku ambil. Selanjutnya, nah ini orang-orang yang karyanya sudah lama banget tapi masih kita rasakan sampai sekarang dan masih dikembangkan terus. Shakespeare, Romeo and Juliet-nya, dan juga Grimm bersaudara, Jacob dan William Carl Grimm. Kalau Shakespeare tentang Romeo and Juliet-nya, kalau
Grimm bersaudara ini mereka berdua itu adalah akademisi yang mengumpulkan cerita-cerita dongeng ataupun cerita di Eropa yang dibukukan, dan keduanya ini, kedua karya orang ini nih itu menjadi bahan baku dalam berkreativitas. Kita lihat berapa banyak karya-karya yang terinspirasi dari kisah Romeo dan Juliet, penampilan ulang teater, dan juga kalau Bruder Grimm bersaudara ini kita lihat berbagai macam versi Putri Salju, Rapunzel, Hans and Gretel. Coba bayangkan jika tidak ada domain publik, penciptanya ini sudah meninggal dan hak ciptanya masih perlindungan hak cipta itu tetap ada, maka siapapun yang ingin berkreativitas maka harus untuk izin dulu ataupun membayar royalti dalam menggunakannya, karena sudah menjadi domain publik. Kedua kisah yang Romeo and Juliet ataupun yang Grimm bersaudara ini sudah bisa digunakan dengan bebas, sudah menjadi milik bersama. Jadi ini bagaimana mendukung kreativitas. Tadi juga sudah disebutkan oleh Mbak Ivon, di rangkaian perayaan domain publik ini ada salah satunya membuat GIF. Nah, di sini gimana karya-karya gambar-gambar domain publik menjadi bahan baku dalam berkreativitas membuat GIF. Jadi bisa ditandai gitu untuk di tanggal 30 untuk bagaimana domain publik prakteknya. Kita langsung praktek bagaimana domain publik sebagai bahan baku dalam berkreativitas. Selanjutnya, nah, domain publik sebagai bahan baku dalam mengembangkan informasi dan pengetahuan. Tadi kan dari ranah kreatif nih, ini sekarang di ranah intelektual gitu. Ketika karya intelektual telah menjadi domain publik, maka masyarakat akan dengan leluasa ataupun bebas untuk menggunakan, menginterpretasikan, memproduksi kembali karya tersebut gitu. Kita lihat versi remake-nya dan segala macam, ataupun untuk mengembangkan ide dalam menciptakan karya baru. Akan ada karya-karya pengetahuan yang terbaru yang berdasarkan pengetahuan yang sebelumnya gitu. Kita akan bisa mengakses buku itu gitu dengan bebas. Biasanya kalau sudah menjadi domain publik itu akan mudah untuk digitalisasikan dan disebarkan, dan semua orang akan bisa mendapatkannya. Selanjutnya, contohnya, nah mungkin ini kalau kita lihat itu ngapain ya kertas jadul 2 ini gitu. Nah, melalui kertas ini, gambar ini yang pertama poster film, ini dari Mas Christopher Woodry yang nanti tanggal 27 akan menceritakan bagaimana perjalanan dia dalam berkaitan dengan bekas dalam meneliti tentang perfilman Indonesia. Dia meneliti tentang perfilman Indonesia. Ini sangat penting, poster ini pustaka terpendam. Sempat ngobrol sama Mas Chris, diinformasikan kalau dulu tuh nggak semua orang yang bisa nonton bioskop tahun 41. Jadi yang bisa ngelihat poster ini tuh orang-orang yang punya privilege tertentu gitu. Mungkin dari status sosial ataupun dari ekonominya yang bisa melihat poster ini. Dan sayangnya film pustaka terpendam ini sudah hilang. Tidak ada lagi, dan kita tidak tahu ini hanya jejaknya. Jadi dari sini kita bisa tahu, oh dulu Indonesia pernah loh punya film yang pustaka terpendam dari secari kertas yang sudah menjadi domain publik. Nah, kemudian dari domain publik juga kita bisa tahu. Nah, sebelah kanan ini kita lihat ada Aminah Cendrakasih, dia foto tahun 50. Dari sini kita bisa lihat bahwa teknologi potret ini artis, potretnya tuh kayak begini loh, gitu. Kamera lampunya lightingnya besar, dan kita bisa mengetahui tentang teknologi perkembangan fotografi di zaman dulu dari berkas domain publik ini, dari gambar domain publik, poster dan foto ini yang telah menjadi domain publik. Selanjutnya, dan untuk mengenai film lagi nanti akan dibahas di tanggal 27, jadi teman-teman bisa lebih tahu lagi film-film zaman kolonial seperti apa. Nah, ini yang tadi melestarikan masa lalu sebagai pembelajaran di masa datang. Nah, bagaimana cara melestarikannya? Tadi kan kita lihat ya itu kertasnya tuh sudah berkas domain publik sudah rapuh, sudah harus perawatan khusus, dan sekarang udah ada teknologi yang bisa mendigitalisasikan dan menyebarkannya ke internet gitu. Jadi semua bisa lihat, semua bisa mempelajari. Misalkan ada salah satu waktu itu dari mahasiswa yang sangat terbantu hasil digitalisasi dari majalah kejawen Yayasan Lestari yang dilakukan oleh Proyek Glam Indonesia, itu membantu mahasiswa untuk mengerjakan skripsinya. Nah, di sini jadi pentingnya mendigitalisasikan karya-karya domain publik biar generasi selanjutnya bisa tahu dan bisa mempelajari masa lalu untuk pembelajaran di masa datang. Begitu juga penelitian-penelitian lainnya. Dan GLAM Indonesia sendiri, proyek GLAM Indonesia telah
mendigitalisasikan sebanyak 882 berkas domain publik yang berasal dari PDIKM, Museum PDKM Sumatera Barat, dan juga Yayasan Sastra Lestari. Mungkin nanti di sesi selanjutnya akan dicari tahu gimana sih cara mencari tahu, cara menemukan berkas-berkas domain publik yang ada di Wikimedia Commons. Ya, selanjutnya. Nah, ini jejak pendapat kedua. Ya, siap-siap. Nah, mengapa tanggal 1 Januari diperingati sebagai Hari Domain Publik di seluruh dunia? Ayo, silakan jawab. Mungkin ini aku kasih waktunya 20 detik kali ya. Ini 14, 15. Ayo. Oke, 30 nih. 28, 29. Ada lagi yang masih mau mengisi? Oke, selesai. Nah, kenapa tanggal 1 Januari? Nah, jawaban yang benar adalah karena objek pelindungan hak cipta menjadi domain publik di tiap tanggal 1 Januari. Itu maksudnya, oke, kita langsung next, selanjutnya. Kenapa seperti itu? Kenapa 1 Januari? Nah, ini kita lihat. Tadi kan salah satu syarat menjadi domain publik ketika masa perlindungan hak ciptanya sudah habis. Ini ada peta masa perlindungan hak cipta di seluruh dunia, dan itu beragam. Dan di Indonesia ini yang paling lama 70 tahun setelah penciptanya meninggal untuk karya-karya tertentu yang paling lama. Dan kita lihat ada juga negara yang sampai 100 tahun. Nah, ngitungnya gimana? Ngitungnya itu nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Mas Rahmat, dan ada simulasinya yang pastinya setiap tanggal berakhirnya itu tanggalnya walaupun hitungnya beda-beda, tapi berakhirnya itu setiap tanggal 31 Desember dan menjadi domain publik di tanggal 1. Seperti itu. Nah, nanti lebih rincinya perhitungannya itu akan dibahas oleh Mas Rahmat next. Untuk itu, domain publik itu biasanya bersamaan dengan tahun baru gitu, karena memang walaupun cara ngitungnya beda-beda, tapi masa berakhirnya atau mulai menjadi domain publik itu di tanggal 1 Januari. Jadi kenapa kita merayakannya di bulan Januari ini gitu, dan negara-negara lain juga merayakannya ketika kita pesta kembang api, dan saat itu juga karya-karya telah bebas, telah menjadi milik kita bersama, telah menjadi public domain atau domain publik, dan yang bisa menjadi bahan baku untuk berkreativitas ataupun untuk ilmu pengetahuan. Selanjutnya, nah, kenapa sih kita harus merayakan Hari Domain Publik ini? Tadi kita lihat ya, masa perlindungan hak cipta itu bisa terus bertambah terus. Coba bayangkan jika bertambah terus-terusan gitu, itu kelamaan bahan baku untuk berkreativitas ataupun untuk ilmu pengetahuan kita semakin berkurang gitu. Jadinya yang menjadi domain publik semakin lama dan dikit gitu. Jadi di sini kita sama-sama untuk raising awareness mengenai bahwa hak cipta itu tidak selamanya, bahwa hak cipta itu ada waktunya, dan kenapa perlu jadi domain publik, karena itu sebagai bahan baku kita untuk berkarya. Seperti itu. Jadi untuk menjaga perlindungan hak cipta di batas yang wajar. Selanjutnya, nah ini jejak pendapat ketiga. Nah, apa saja yang bisa menjadi domain publik? Ayo, silakan diisi. Ya, 18. Sampai 30 ya. 27, 28, 29, 30. Selesai. Ya, polling selesai. Nah, wah keren nih. Sebagian besar jawabnya benar nih. Keduanya benar. Berarti objek pelindungan hak cipta yang sudah habis sama karya tidak dilindungi hak cipta. Coba kita lihat. Kenapa begitu? Next. Nah, jadi tadi kita sudah singgung ya, 2 gitu. Yang menjadi domain publik ini di Indonesia ya. Di negara lain mungkin bisa berbeda. Pertama, masa perlindungan hak cipta yang sudah habis, itu ada di pasal 40, apa aja pelindungan, berapa durasinya dan apa aja. Dan selanjutnya ada juga yang pelindungan hak ciptanya
objek pelindungan hak cipta yang tidak ada pelindungannya. Jadi memang dari awal objek ini termasuk dalam objek pelindungan hak cipta, tapi memang tidak ada pelindungannya. Jadi memang nggak ada sama sekali, yaitu dokumen negara, peraturan yang beredar, lagu kebangsaan, putusan pengadilan, lambang negara, pidato pejabat, itu tidak ada pelindungan hak ciptanya. Yang berikutnya adalah ide dan konsep. Nah, ide dan konsep itu tidak menjadi objek pelindungan hak cipta karena syaratnya itu harus diwujudkan dulu. Nanti kita bahas selanjutnya. Jadi kita nggak bisa kayak dia mencuri ideku, ide yang di mana, di kepalaku gitu kan. Jadi ide itu harus dinyatakan dulu baru bisa dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Itu ada di pasal 41 dan 42. Jadi ada dua ya yang bisa menjadi domain publik. Perlindungan hak cipta yang sudah habis, yang kedua objek yang tidak ada pelindungan hak ciptanya. Dan cuma dua ini aja ya tentang dokumen negara aja kalau di Indonesia. Lanjutnya, domain publik dan hak cipta. Nah, ini jejak pendapat keempat. Nah, pelindungan hak cipta berlaku selamanya sampai kiamat gitu, terus-terusan. Benar atau salah? Wah, semakin cepat nih yang jawab nih. Wah, ini ada yang jawab benar nih. Wah, ada yang jawab benar juga. Wah, ada yang salah, ada yang benar. Ayo. 10 detik lagi nih. Ayo yang belum isi, silakan ditunggu. Ya. Waktu polling selesai. Nah, sebagian besar menjawab benar dan ada yang menjawab salah. Jawaban yang benar adalah salah. Kenapa salah? Coba kita lihat. Nah, tadi kan sudah disinggung bahwa ada masa pelindungan hak ciptanya. Itu kalau mau lihat pasalnya, itu ada di pasal 58 sampai 63, ada yang seumur hidup penciptanya ditambah 70 tahun, ada karya yang tertentu yang 50 tahun sejak pertama diumumkan, dan 25 tahun sejak pertama kali diumumkan untuk karya seni terapan. Nah, lebih jelasnya nanti akan dibahas selanjutnya. Kalau masa pelindungannya ini sudah habis, tapi lihat ya, ini beda karya, beda waktunya, dan beda cara ngitungnya. Nah, ada 3 ini. Nanti kita akan simulasi. Nah, kalau sudah habis menjadi domain publik, sudah kadaluarsa, sudah expired gitu, masa pelindungannya menjadi domain publik. Nah, tapi tetap walaupun sudah menjadi domain publik, kita tetap menuliskan atribusi karena hak moral itu melekat abadi di Indonesia. Ini hak ekonominya. Oke, kita akan bahas lebih lanjut. Next. Selanjutnya, ini jajak pendapat ke-5. Untuk mendapatkan pelindungan hak cipta harus dilakukan pendaftaran, benar atau salah? Wah, ada yang menjawab benar salah. Wow, ini masih Unggur yang benar, ini ada yang salah juga. Ayo, yang belum isi, silakan. Kalau mau dapat pelindungan hak cipta harus didaftarin nggak ya? Selesai waktu polling. Nah, ini teman-teman pada jawab benar. Jawaban yang benar tuh salah. Next, kenapa salah? Nah, ini bukan kata aku, tapi kata definisinya sendiri gitu. Hak cipta itu timbul secara otomatis. Nah, ini otomatis setelah diwujudkan secara nyata, terdiri dari hak moral dan ekonomi. Jadi hak cipta itu perlindungannya muncul secara otomatis kalau udah diwujudkan secara nyata. Jadi nggak perlu didaftarkan. Kalaupun ada yang bilang saya mendaftarkan hak cipta, kalau kami sepakatnya menyebutnya itu sebagai pencatatan hak cipta gitu. Dicatatkan atau pelindungan hak cipta gitu. Next. Nah, gimana biar dapatnya? Jadi harus diwujudkan secara nyata. Tadi kan dibilang, kalau ide gimana ide? Ya ide itu masih di kepala, tidak diwujudkan secara nyata, ya belum bisa mendapat pelindungan hak cipta. Jadi diwujudkan dulu secara nyata, terus diumumkan, dan penciptanya akan mendapat hak eksklusif, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Jadi moral itu namanya disebutkan, secara singkatnya hak ekonomi itu dia boleh mengumpulkan royalti dari karya tersebut, dari karya penciptanya. Jadi kita sepakat ya bahwa untuk mendapatkan pelindungan hak cipta itu tidak perlu didaftarkan, karena memang pengertian undang hak cipta sendiri secara otomatis kalau sudah diwujudkan dan diumumkan. Selanjutnya, nah, jajak pendapat selanjutnya nih, yang ke-6. Hak cipta terdiri dari hak ekonomi dan hak moral.
udah hak cipta, ada lagi hak ekonomi, lagi hak moral, benar atau salah. Ini ketiga hak ini sama apa enggak ya? Ayo, wah, sebagian besar jawab, ada yang jawab salah, ada yang jawab benar. Emang ada ya di hak cipta tuh hak ekonomi dan hak moral. Selesai polling. Nah, teman-teman ini pada jawab benar. Jawabannya yang benar adalah memang benar ada hak ekonomi dan hak moral. Jadi yang dilindungi itu apa? Hak moral sama hak ekonomi sepenciptanya. Hak moral itu penjelasan lengkapnya ada di pasal 5 sampai 7. Ini secara sederhananya itu nama pencipta disebutkan, kredit gitu. Sebutin dong kreditnya gitu. Kredit pencipta disebutkan dan kehormatan pencipta dijaga. Kita nggak boleh menggunakan karya untuk menjatuhkan penciptanya sendiri. Kemudian ada juga hak ekonomi. Jadi si penciptanya itu berhak untuk mengumpulkan royalti dan melarang orang lain untuk menggunakan karyanya untuk komersial tanpa izin. Itu kan harus izin dulu dan dia juga boleh mengumpulkan royalti. Lalu kaitannya apa nih hak-hak ini sama domain publik yang kita bahas? Kan tadi kan domain publik itu karya yang tidak lagi dilindungi. Nah, untuk di Indonesia yang tidak lagi dilindungi itu hak ekonominya. Jadi kita bisa menggunakan karya itu untuk ekonomi, untuk karya domain publik. Tapi hak moralnya di Indonesia itu di Undang-Undang Hak Cipta dituliskan bahwa melekat abadi. Nah, abadi berarti memang nggak habis. Jadi kita tetap ada hak moral. Implikasinya apa? Kalau kita pakai karya domain publik, itu kita harus menyertakan namanya, nama penciptanya, tetap disertakan. Dan menjaga kehormatan si penciptanya, nggak boleh kita untuk menjatuhkannya. Itu sih, itu dari dua hak moral dan ekonomi. Ini hak eksklusif yang kita dapat kalau sudah mewujudkan dan mengumumkan suatu karya intelektual ataupun kreatif. Itu penjelasan lebih rinci ada di pasal-pasal yang tercantum. Silakan kalau untuk melihat lebih lanjut. Selanjutnya, jejak pendapat yang ke-7. Nah, jika pelindungan hak cipta sudah habis, maka karya tersebut bisa digunakan untuk kepentingan komersial tanpa membayar royalti kepada pencipta. Ayo, benar atau salah? Wah, mulai cepat ya pada jawabnya. Benar atau salah? Ya. Waktu selesai polling. Nah, jawabannya adalah benar. Kenapa benar? Coba kita lihat. Nah, balik lagi. Tadi kan sudah disinggung ya, kalau ekonomi itu kalau sudah menjadi domain publik kita bisa menggunakan untuk kepentingan komersial. Tapi kalau hak moral tetap melekat abadi. Oke, tadi selanjutnya. Nah, jejak pendapat yang terakhir ini sepertinya individu dapat memiliki hak cipta dari ide revolusioner. Benar atau salah? Benar atau salah? Ide nih. Ide yang di kepalanya gitu. Idenya tuh di kepalanya sendiri gitu. Dapat. Selesai waktunya. Nah, jawabannya adalah next. Nah, kalau ide dan konsep itu tidak bisa untuk tidak ada perlindungan hak ciptanya. Tadi kan kita sudah singgung. Jadi ide revolusioner yang di kepala itu tidak ada perlindungan hak ciptanya. Dan selain itu tidak ada perlindungan hak ciptanya juga itu dokumen negara, peraturan yang beredar, lagu kebangsaan, putusan pengadilan, lambang negara, pejabat pidato dan lain sebagainya macamnya. Oke, itu kayaknya dari saya. Next. Nah, terima kasih. Sebelumnya biasanya aku untuk di awal-awal ini kan memang membahas sedikit hak cipta ya Mbak Ivon sama ada domain publik yang terkait dengan hak cipta. Ini penyangkalan di akhir bahwa Creative Commons sendiri kami bukan merupakan konsultan hukum gitu. Jadi terkait hak cipta, terkait domain publik yang kami sampaikan ini bersifat edukasi, jadi tidak ada implikasi hukumnya. Karena kami bukan konsultan hukum, karena kalau emang mau yang ngomongin hukum banget tuh biasanya di advokasi. Dan layaknya
ketika mendapatkan pelindungan hak cipta, begitu juga ketika kita telah karya tersebut telah menjadi domain publik. Kan kalau menjadi pelindungan cipta otomatis, ketika menjadi domain publik juga itu otomatis, dan mana kita perlu menginvestigasi yang akan dibahas di sesi selanjutnya, menginvestigasi karya-karya menjadi domain publik. Ya, sekian kiranya dari saya. Untuk pertanyaan mungkin nanti di akhir akan dijawab. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Ivon. Terima kasih Fitri. Seru ya tadi polling-pollingnya, itu ngingetin kayak waktu lagi sekolah dulu, Fit. Kalau ada ujian biasanya keduanya benar tuh benar. Aku baik ya bikin soal. Kita masih ada interaksi polling lagi, dan juga udah ada beberapa pertanyaan di chat. Nanti pertanyaannya kayaknya lumayan bisa buat diskusi. Jadi kita simpan dulu pertanyaannya, kita dengerin dulu Mas Rahmat yang akan membicarakan tentang bagaimana memanfaatkan domain publik. Silakan Mas Rahmat. Baik Mbak Ivon, terima kasih atas kesempatannya. Jadi ada memberikan pembahasan tentang GLAM dan juga beberapa hal tentang masa perlindungan hak cipta. Jadi saya sekarang akan memanfaatkan materi-materi domain publik yang sudah tersedia, baik itu hasil dari digitalisasi kerjasama dengan GLAM ataupun hasil digitalisasi dari beberapa lembaga yang sudah kita kenal. Berikutnya. Oke, jadi sebelum kita mulai, kalau kita ingin mencari materi-materi di domain publik, itu sebenarnya banyak tersedia di internet. Bahkan di Wikimedia Commons atau beberapa repositori daring, kita bisa menemukan sejumlah materi yang sudah berdomain publik. Contohnya di halaman selanjutnya, saya kemarin ketika membuat Salindia ini, saya menemukan bahwa Flickr, sebuah layanan repositori foto di internet yang sudah terkenal, itu dia sudah menyediakan halaman khusus yang namanya Flickr The Commons. Jadi di situ kita bisa menemukan materi-materi domain publik hasil digitalisasi ataupun hasil koleksi yang sudah ada di The Library of Congress. Jadi kalau Bapak Ibu, Mbak, Mas yang ingin menemukan koleksi-koleksi yang berasal dari The Library of Congress, baik itu foto ataupun media-media yang lain, itu bisa menuju langsung ke Pranala ataupun link yang saya berikan di bawah. Kemudian ada juga British Library, itu juga tersedia di Flickr juga. Dia menyediakan akses ke sejumlah besar foto-foto ataupun halaman-halaman buku. Yang terakhir saya lihat itu memang bukunya itu bagus-bagus semua dan bisa dijangkau ataupun bisa diambil melalui Pranala yang saya berikan itu. Selanjutnya, nah ini yang ingin saya promosikan sedikit itu adalah Wikimedia Commons. Kenapa Wikimedia Commons? Karena di sini tidak hanya berkas domain publik, tetapi juga ada sejumlah berkas yang dilesikan bebas oleh pemiliknya. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Mbak Fitri, ada lisensi bebas namanya, yaitu lisensi Creative Commons. Nah, di sini di Wikimedia Commons sebagai repositori daring, dia punya beberapa kemudahan ataupun koleksi yang bisa kita gunakan gitu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ingin mencari sesuatu di sana itu bisa gunakan dan bisa digunakan tanpa harus minta izin, karena yang pertama sekali itu koleksi-koleksi yang ada di sana itu memang sudah dilisensikan bebas. Artinya sejauh yang saya tahu, kalau lisensi bebas itu kita tidak perlu lagi minta izin langsung ataupun kita tidak perlu mengirimkan surat permintaan izin untuk menggunakan sebuah karya. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan langsung dengan syarat yang sudah ditentukan. Misalnya kalau baterinya itu lisensi Creative Commons, dia mungkin mensyaratkan untuk memberikan atribusi atau memberikan kredit siapa sih yang membuat bahan ini, siapa sih yang memfoto burung ini, ataupun siapa yang memfoto pemandangan ini, itu harus memberikan kredit. Untuk menavigasi ke Wikimedia Commons bisa langsung klik di Pranala yang saya berikan ini.
Barangkali nanti di akhir sesi saya akan ataupun saling ini ke Bapak Ibu. Baik, berikutnya. Jadi di Wikimedia Commons itu punya beberapa kategori ya yang bisa kita eksplorasi. Artinya memang Wikimedia Commons itu adalah sebuah repositori yang bisa kita cari berdasarkan kategorinya. Nah, ini adalah halaman depan Wikimedia Commons. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ingin cari sesuatu, itu bisa langsung mencarinya di sudut kanan atas, ada kotak pencariannya. Berikutnya, kemudian ada beberapa penandaan lisensi. Yang pertama CC0. Ini saya akan fokus ke media-media yang sudah domain publik. Jadi ada namanya CC0, itu adalah suatu lisensi yang diberikan ataupun yang dirilis oleh si pembuat karya, bahwa dia menyatakan bahwa karya-karya yang dilisensikan dengan CC0 itu sudah masuk ke ranah domain publik. Jadi kita tidak perlu lagi meminta izin kepada dia, kita juga tidak perlu mengirimkan surat permintaan izin seperti juga tadi. Itu bisa cari melalui kategori yang sudah saya berikan itu. Kemudian yang kedua ada PD, ID, Gold, ID, Old Art. Itu ada beberapa materi, yaitu ada beberapa bagian ya. Soalnya kalau di PD, ID, Old Art ini itu dia menyesuaikan dengan pasal berapa dari UU Hak Cipta di Indonesia. Jadi ada UU Hak Cipta di pasal 29, ada pasal 30, ada juga pasal 59. Jadi agar lebih memudahkan untuk itu bisa dicari di Pranala yang saya berikan itu. Jadi kalau ingin cari tentang materi-materi yang masuk ke dalam pasal 29 UU Hak Cipta kita itu nanti bisa dicarikan di situ. Mungkin nanti di akhir dari topik ini nanti akan saya coba berikan tips ataupun saya akan bagikan layar mungkin biar bisa dinavigasi. Baik, berikutnya. Ini ada yang namanya PD scan. Jadi ini adalah penanda bagi media yang sudah dipindai ataupun yang sudah di-scan, yang karya aslinya itu sudah berada dalam domain publik. Misalnya tadi sebuah foto yang kalau kita lihat, kita hitung-hitung sebenarnya foto itu sudah berada di dalam domain publik gitu. Jadi kalau kita foto lagi foto itu kita harus menandai dengan PD scan karena hak cipta dari foto itu sebenarnya sudah berakhir gitu. Jadi biar bisa ditandai bahwa foto itu sudah berada di dalam domain publik. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ingin lihat koleksi-koleksinya juga saya sudah sediakan Pranala di bawah. Kemudian yang terakhir itu ada PD art untuk mendapatkan materi domain publik yang karya seni pembuatnya itu telah meninggal dunia. Nah, ini cocok bagi Anda untuk mengeksplorasi karya-karya seni. Itu perandalannya sudah saya berikan di slide. Nanti Bapak Ibu kalau perlu nanti bisa kita berikan. Baik, berikutnya. Ini adalah foto dari hasil digitalisasi Museum Pasifika di Bali. Jadi di situ ada lukisan karya Charles Sayers, yaitu adalah potret seorang anak laki-laki yang sedang memegang ayam petarung gitu. Jadi itu lukisannya sudah berdomain publik. Jadi kalau kita foto lagi itu bisa itu sebenarnya foto itu juga sudah harus ditandai dengan domain publik. Baik, berikutnya mungkin ini adalah polling. Silakan. Meskipun sebuah karya sudah domain publik, dalam penggunaannya tetap harus A. Meminta izin ke pencipta, mencantumkan atribusi, kemudian membayar royalti. Silakan dipilih. Tadi sebenarnya saya sudah menjelaskan sedikit tentang hal itu. Ataupun tadi juga Mbak Fitri juga sudah menjelaskan.
Baik, jadi sebenarnya kalau karya sudah domain publik dalam penggunaannya tetap harus mencantumkan atribusi, benar sekali. Jadi yang memilih opsi B yang di tengah-tengah itu sebenarnya sudah benar jawabannya. Kenapa? Karena kalau di hukum Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, walaupun sebuah karya sudah masuk ke dalam domain publik, tetap kita harus mencantumkan atribusi. Karena itu memang sudah requirements-nya ataupun sudah persyaratannya dari uh, UU Hak Cipta di Indonesia sendiri gitu ya. Tapi kalau UU Hak Cipta di beberapa negara lain, kalau sebuah karya sudah masuk ke dalam domain publik, kita bisa mengabaikan untuk pemberian atribusi. Misalnya kalau kalau saya tidak salah, kalau UU Hak Cipta di Amerika Serikat, kalau sebuah karya sudah masuk domain publik, mereka tidak mewajibkan kita untuk kita harus mencantumkan atribusi kalau karya itu memang sudah berada di dalam domain publik. Berbeda dengan hukum di Indonesia yang mewajibkan kita harus tetap menghargai hak moral seperti yang tadi Mbak Fitri bilang. Terima kasih. Kemudian berikutnya lanjut Mbak. Nah, jadi cara pemanfaatannya apa sih dari domain publik itu? Apakah cuma sebatas kita memindai, kita mendigitalisasi, ataupun kita cuma untuk mengarsipkannya aja? Kalau kita sih tidak. Jadi Wikimedia Indonesia dan beberapa lembaga GLAM di dunia juga mengadakan beberapa kegiatan. Misalnya kalau di Eropa sana itu lembaga GLAM memberikan ataupun mengadakan sebuah acara yang namanya Give It Up. Jadi acara tahunan yang diselenggarakan oleh Europeana. Jadi di sana beberapa lembaga GLAM mengadakan acara itu yang untuk mengajak publik berkreasi dengan gambar-gambar yang sudah masuk ke domain publik, yaitu untuk mengubahnya menjadi gambar GIF, jadi gambar gerak-gerak gitu. Karena di slide ini saya tidak bisa memberikan ataupun menunjukkan hasilnya gimana, nanti Bapak Ibu bisa cek aja ke Pranala yang saya berikan itu. Baik, berikutnya kalau dari kita di Wikimedia Indonesia, terutama dari Goethe Institute, tahun kemarin kita mengadakan pentas budaya dengan mengajak lembaga-lembaga GLAM di Indonesia untuk membuka koleksinya ke Wikimedia Commons agar publik dapat hanya menjadi karya kreatif yang baru. Nah, jadi pada bulan September dan Oktober kemarin banyak peserta yang berpartisipasi dan peserta itu mengkreasikan karya-karya yang sudah masuk domain publik ataupun yang sudah berlisensi bebas untuk menghasilkan karya kreatif baru. Jadi kalau nanti Bapak Ibu klik di Pranala itu nanti akan dibawa ke hasil-hasil karya yang dari para pemenang Festival Realitas Budaya itu. Jadi nanti kalau Bapak klik di sana nanti bisa lihat apa saja sih yang bisa dikreasikan dari materi-materi yang sudah domain publik ataupun yang sudah lisensi bebas. Jadi tidak hanya bisa kita arsipkan saja, tetapi juga ada pemanfaatnya untuk kegiatan lain yang lebih oke gitu. Jadi mana tahu nanti dari hasil-hasil karya itu bisa kita jadikan sebagai daya tarik untuk mengajak orang lain ke dalam untuk mengajak orang lain ke museum. Baik, berikutnya nanti akan ada polling satu lagi. Silakan diisi. Yaitu yang pertama sekali, perlindungan hak cipta mencakup seluruh karya individual, benar atau salah. Kemudian, bagaimana kita dapat mengetahui sebuah karya telah masuk ke dalam domain publik? Silakan diisi. Ini karena pertanyaannya banyak, jadi kita akan kasih waktu beberapa menit mungkin. Jadi silakan dibaca dulu, tidak perlu diburu-buru karena memang ini pertanyaannya agak agak harus kita pikir-pikir dulu sih kita. Silakan.
Sudah 2 menit, kita berikan waktu sekitar 30 detik lagi. Jadi tidak perlu ragu-ragu kalau memang dalam hati, oh ini adalah jawabannya, silakan pilih aja, karena kita juga tidak akan kasih sanksi kok kalau yang salah-salah jawab. Jadi ini juga sebagai pembelajaran bagi kita bersama juga. Saya juga sedang belajar ini, jadi nanti kalau ada hal-hal yang keliru nanti bisa kita koreksi sama-sama. Baik, kalau tidak ada lagi sharingnya, pollingnya sudah ditutup. Jadi di pertanyaan nomor 1 banyak yang menjawab benar. Kemudian nomor 2 banyak yang menjawab keduanya benar, dan yang ketiga juga banyak yang menjawab 70 tahun setelah penciptanya meninggal. Jadi kalau untuk nomor 1 itu adalah benar karena mencakup seluruh individual. Kemudian nomor 2 itu keduanya benar karena nanti ada penjelasannya sendiri. Kemudian yang nomor 3 itu juga benar 70 tahun. Seperti yang tadi Mbak Fitri sudah jelaskan, jadi paling lama masa perlindungan hak cipta di Indonesia itu adalah 70 tahun. Baik, kita tutup pollingnya, kemudian mari kita ketahui dulu, saya ulang kembali apa-apa yang dilindungi oleh hak cipta. Jadi kalau menurut UU nomor 28 tahun 2014, jadi karya yang dilindungi hak cipta itu ada karya umum. Karya umum itu seperti buku, pamflet, alat peraga, drama, karya seni rupa, dan lain-lain. Kemudian ada karya pertunjukan seperti foto, sinematografi, dan video. Kemudian ada karya seni terapan, yaitu karya seni yang digunakan untuk kemudahan kehidupan sehari-hari. Jadi untuk lebih jelasnya apa saja, itu bisa merujuk ke UU nomor 28 tahun 2014. Baik, berikutnya ini adalah masa perlindungan hak cipta. Jadi kalau karya umum seperti buku, itu 70 tahun setelah penciptanya meninggal. Jadi kalau ada penciptanya 1 orang, itu berarti setelah penciptanya plus 70 tahun. Jadi di tahun ke-71 baru itu masuk ke dalam domain publik. Kemudian kalau karya pertunjukan itu 50 tahun. Kemudian kalau karya seni terapan itu 25 tahun. Jadi ada 3 jenis karya yang diidentifikasi oleh Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia. Jadi tiga-tiganya juga memiliki masa perlindungan yang berbeda-beda. Oke, baik. Kita sekarang akan investigasi. Saya sudah membuat skenario-nya. Ada 4 skenario. Jadi mari kita cek satu-satu. Nah, skenario pertama, sebuah karya berupa buku dipublikasikan pada tahun 1970 dan penulis karyanya sudah meninggal pada usia 72. Bagaimana status hak cipta buku itu? Nah, dari kasus itu kita ketahui bahwa penulis buku yang pertama sudah meninggal dunia ya. Jadi kalau belum meninggal dunia ya kita juga tidak bisa mengetahui kapan hak cipta itu bakal berakhir gitu. Karena kalau belum meninggal dunia ya selama penulis bukunya masih hidup, jadi sepanjang itulah masa perlindungan hak cipta itu masih berlaku. Karena ini penciptanya ataupun penulis bukunya sudah meninggal dunia, jadi kita lihat kapan dia meninggal dunianya. Jadi kalau untuk buku ini, jadi dari 1972 ditambah 70, jadi nanti hasilnya adalah 2042 ya. Tahun 2042 itu masa perlindungan hak cipta dari buku itu masih dilindungi oleh undang-undang sampai nanti 31 Desember 2042 itu sampai itulah masa perlindungan hak ciptanya. Jadi 1 Januari 2043 itu baru buku itu ataupun karya dari penulis itu baru masuk ke dalam domain publik. Jadi kalau nanti penciptanya itu meninggal misalnya pada 1 Januari 72 misalnya. Itu kan harusnya kalau tambah 70 1 Januari 2042. Tapi biasanya kalau untuk dalam penghitungan masa hak cipta itu dia digenapkan jadi 1 tahun penuh. Jadi kita tidak langsung bilang tanggal 2 Januari 2042 ini langsung domain publik, tidak. Jadi itu tetap
dihitung penuh 1 tahun sampai 31 Desember 2042, baru 1 Januari 2043 baru itu sudah berada dalam domain publik. Kita lihat grafiknya. Nah, ini kita lihat di sini ada tahun 1970 diterbitkan, kemudian 72 penulisnya meninggal dunia, kemudian masa perlindungan diperpanjang jadi 70 tahun sampai 2042. Jadi 2043, 1 Januarinya baru itu sudah berakhir, baru sudah tidak dilindungi oleh hak cipta. Jadi 1 Januari 2043 pada pukul 12 malam itu sudah masuk ke dalam masa domain publik. Jadi masa perlindungan hak ciptanya tidak diperpanjang lagi. Baik, skenario kedua. Ini ada sebuah karya berupa buku yang ditulis oleh 2 orang yang dipublikasikan tahun 1935. Kemudian kita ketahui bahwa penulis pertama itu meninggal dunia pada tahun 1940, kemudian penulis keduanya ataupun penulis terakhirnya itu meninggal dunia pada tahun 1944. Statusnya bagaimana? Apakah sudah masih dilindungi hak cipta atau sudah kadaluarsa atau sudah domain publik? Nah, jadi yang perlu kita ingat lagi adalah keduanya sudah meninggal dunia, berarti kita bisa melihat kapan penulis yang terakhir meninggal dunia, yaitu pada tahun 1944. Jadi kita kalau ingin mencari ataupun menghitung masa perlindungannya, kalau ada beberapa penulis, jadi kita lihat kapan penulis terakhir ataupun kapan penulis yang terakhir meninggal, gitu. Jadi jangan dilihat kapan yang pertama meninggal. Jadi itu bakal runyam juga, gitu kan. Nah, jadi jadi kalau kita lihat bahwa 1944 ditambah 70 tahun, boleh di-share grafiknya, Mbak, di halaman selanjutnya. Nah, jadi 44 itu meninggal dunia, baru masa perlindungannya diperpanjang jadi 70 tahun. Jadi pada tahun 2015, tanggal 1 Januari, baru masa perlindungannya berakhir. Baik, kemudian yang skenario selanjutnya, ini kita beralih ke foto. Sekarang foto dipublikasikan pada sebuah majalah pada tahun 1988. Fotografernya itu masih hidup sampai saat ini. Bagaimana statusnya? Apakah sudah domain publik atau masih dilindungi hak cipta? Jadi kalau merujuk ke undang-undang yang tadi, kalau statusnya foto itu dia 50 tahun, dilindungi 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan, bukan dilindungi 50 tahun sejak fotografernya meninggal, bukan, tapi sejak pertama kali foto itu diterbitkan. Nah, jadi kalau 1988 ditambah 50 jadi 2038, itu dilindungi sampai 2038. Jadi kalau kita lihat grafiknya, baru tanggal 1 Januari 2039 itu berakhir. Jadi tahun itu baru foto itu sudah berada dalam domain publik. Walaupun pada saat itu 2039 fotografernya masih hidup. Nah, jadi ini adalah hal yang perlu kita ingat. Jadi kalau foto itu dihitung 50 tahun setelah diterbitkan, setelah dipublikasi, bukan setelah fotografernya meninggal. Baik, skenario terakhir, yang keempat. Biar nggak lama-lama nih, nanti kita akan coba-coba juga. Baik, yang keempat ini adalah sebuah desain kursi dipublikasikan dalam sebuah majalah pada tahun 2000. Desainer ini yang merancang desain itu masih hidup, bagaimana status hak ciptanya saat ini. Jadi kalau kita runut lagi, karya seni terapan itu dihitung dilindungi hak cipta 25 tahun sejak pertama kali diterbitkan juga. Jadi sampai 2025 itu masih dilindungi hak cipta. Baru 1 Januari 2026, kalau kita lihat di grafiknya, itu baru masuk ke dalam domain publik. Nah, jadi 2000 desain dipublikasikan, 2026 masa perlindungannya berakhir. Walaupun pada saat itu si desainernya masih hidup dan belum meninggal. Baik, jadi segitu saja
Dari saya penjelasannya barangkali nanti Mbak Yvonne ataupun Mbak Fitri akan menjelaskan tentang sesi breakout. Terima kasih.